Halo Sobat Anime, udah adakah rencana kalian untuk akhir tahun? Kalian mau ngapain? Atau diem-diem di rumah gitu kan sampai tahun baru? Kalau Bang Jack sih masih ada urusan dah bergelut dengan kerjaan akhir tahun. Biasalah, anak keuangan pasti tahu nih, tutup buku akhir tahun itu bagaimana. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan lanjutkan bahas Martial Peak. Langsung aja yuk, kita gas! Martial Peak part kesekian dimulai dari Yangka yang mengelus-elus kaki mulus milik kakaknya Mai. Ia mengelusnya menggunakan krim penyembuh yang ia miliki. Semakin dielus, semakin hangat. Kakaknya Mai pun semakin sange ketika jari jemari Yangkai menyentuh pergelangan kakinya. Dalam hati ia pun berkata, "Mas, rahimku hangat mas." Ia yang melihat Yangkai mengelus-elus kakinya, kini ia pun bertanya, "Yangkai, maukah kau melakukan hal lain denganku?" Aduh, ngajak menanam padi nih nampaknya nih. Tapi Yangkai pun menyadari kalau ada hal yang janggal dari Mai. Ia mengatakan kalau kita akhiri saja sandiwara ini. Namun si gadis pink ini masih berpura-pura. Ia mengatakan kalau dirinya tidak paham maksud dari yang Yangkai katakan. Yangkai pun mengatakan kalau begitu aku harus mengatakan lebih terus terang lagi. Yangkai pun menambahkan kalau gadis yang ada di depannya bukanlah gadis Mai yang ia kenal. Dan Yangkai pun yakin kalau gadis pink yang ada di depannya bukanlah Mai. Lalu si gadis pink ini pun mengatakan kenapa Yangkai bisa berkata seperti itu. Kini Yangkai pun mulai menjelaskan alasannya. Mulai dari gelas yang ada bekas lipstik hingga suasana yang terasa lebih dewasa dan aroma tubuh yang terasa lebih elegan berbanding dengan Mai yang memiliki aroma tubuh sedikit lebih manis. Mendengar itu malah membuatnya menjadi sedikit lebih malu. Ia merasa kalau dirinya sedang digoda oleh pria. Selanjutnya, Yangkai pun mengatakan kalau kecurigaan itu juga berasal dari luka itu. Tidak mungkin seorang kultivator dengan mudah terluka di bagian pergelangan kaki. Dan ada satu hal lagi yang pasti, tapi Yangkai pun takut kalau hal itu akan membuatnya marah. Lalu si gadis ini pun mengatakan kenapa dirinya harus marah. Ia juga berjanji tidak akan marah. Kini Yangkai pun mengatakan kalau yang membedakan dirinya dengan Mai adalah ukuran bokong. Karena bokong Mai lebih padat dan bulat dan cocok untuk pargoi. Sedangkan gadis pink yang ada di depannya memiliki bokong yang sedikit lebih rata dan rada-rada besar sebelah. Mendengar kalau dirinya memiliki bokong yang besar sebelah membuatnya marah. Kini ia pun memberikan dua pilihan untuk Yangkai. Yang pertama, ia akan memotong tangan yang sudah menyentuh kakinya dan mencolok mata yang sudah melihat bokongnya. Dan pilihan yang kedua, ia akan menjadi bagian dari kelompok Sugwini dan meninggalkan Pavilion Skyhaven. Tapi karena tidak ada pilihan lain, maka Yangkai pun memilih untuk tidak memilih dari kedua pilihan itu. Mendengar itu membuat gadis pink ini ngamuk. Ia pun melotot dengan matanya yang terbuka. Tapi Yangkai pun mengatakan kalau si gadis pink ini mengambil suatu tindakan, maka Paviliumnya tidak akan tinggal diam. Dan ia pasti akan kerepotan karena hal seperti ini. Selain itu, karena Yangkai telah menggunakan salep berharga miliknya untuk mengobati si gadis ini, ia berharap agar si gadis ini melupakan persoalan kalau Yangkai telah menatap bokongnya. Melihat saudaranya protes dengan bisu, pada akhirnya si gadis pink ini pun mengakhiri drama ini. Kini ia pun menjentikan jarinya, seketika gadis pink pun muncul di permukaan. Ia pun mengatakan kalau dirinya dengan Mai bukanlah saudara kembar. Ia dan Mai adalah kakak beradik, namun mereka berbeda 10 tahun.
Mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri membuat Yang Kai terkagum, karena dua gadis ini terlihat sangat mirip walaupun usia mereka berbeda jauh. Kini Mai pun bertanya, ada urusan apa Yang Kai mencari dirinya? Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya ingin mencari bibit yang ada di sekitaran pertambangan dan tentunya ingin ditemani oleh Mai. Mencari bibit atau menanam bibit. Mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan kakaknya begitu saja. Tapi si kakaknya yang masih penasaran, ia pun menyentuh salah satu bokongnya. Apakah benar bokongnya besar sebelah? Dalam perjalanan, Yang Kai pun meminta maaf kepada gadis pink ini karena ia telah bersikap tidak sopan saat tempo hari. Tapi Mai pun tidak memikirkan hal itu dan ia pun memaafkan Yang Kai. Kini Yang Kai pun memuji tubuh yang dimiliki oleh Mai karena terlihat sangat bagus. Hal itu pun tentu saja membuat muka Mai menjadi merah. Mereka yang berjalan sembari bercerita tentang tempat yang mereka tuju, tiba-tiba saja mereka telah sampai di area tersebut, karena memang tidak jauh dari tempat mereka berada. Sampainya di sana, ada seseorang yang memanggilnya Nona. Dia adalah kakek Long. Ia adalah salah satu kepala atau tetua dari kelompok Sanguini. Melihat ada seorang tetua, Yang Kai pun langsung memberikan salam. Si kakek pun menanyakan kenapa nona muda ada di area pertambangan. Bila tuannya tahu atau ayahnya tahu, dirinya akan dimarahi. Mai pun mengatakan kalau dirinya kemari karena ingin menemani teman yang ada di sebelahnya untuk membeli barang-barang yang ada dijual di dekat area pertambangan. Ia juga meminta akses untuk lewat untuk dirinya dan temannya. Tapi si kakek pun menolaknya. Karena untuk orang Sanguini saja tidak diizinkan untuk lewat, apalagi orang dari pavilion lain. Ia juga mengatakan kalau Yang Kai pasti ingin mencuri barang-barang tambang milik dari keluarga Sanguini. Tapi Mai pun tetap mencoba untuk meyakinkan si kakek tua ini. Namun lagi-lagi tetap saja ditolak. Walaupun Mai adalah anak dari tuan tanah. Melihat Yang Kai yang mengepalkan tinjunya, ia pun mengatakan, apa yang akan kau lakukan pengecut? Mendengar itu, Yang Kai pun ngamuk. Ia kini mengeluarkan ki-nya yang berwarna kuning. Si kakek yang melihat Yang Kai mengeluarkan ki, ia pun langsung melompat ke arah Yang Kai. Tapi di sisi Yang Kai ia tidak dapat bergerak karena efek dari kekuatan si kakek yang telah mengikat Yang Kai dengan menggunakan kodamnya. Yang Kai yang panik, ia pun mencoba untuk memaksa tubuhnya agar dapat bergerak karena ia sadar perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Tapi siapa yang sangka kalau Yang Kai berhasil menghindari serangan itu dengan cara memaksa tubuhnya agar dapat bergerak. Melihat Yang Kai berhasil menghindar membuat si kakek bingung. Ia pun berpikir bagaimana ia dapat lepas dari ikatan goib yang telah ia pasang. Mai yang panik, ia pun langsung berlari ke depan Yang Kai. Ia pun mencoba kembali menjelaskan tujuan mereka untuk datang kemari. Tapi si kakek pun tetap saja dengan pendiriannya. Ia menolak permintaan dari si nona muda. Ia pun mengatakan kalau menghabisi para penyusup adalah perintah dari kepala keluarga. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun langsung berkata kalau dirinya yang saat ini memang bukan lawan yang pantas untuk Pak Tua itu. Tapi dalam 5 atau 10 tahun lagi, ia akan kembali untuk membayarkan utang ini. Jadi Yang Kai pun berharap agar Pak Tua ini tetap hidup hingga waktu itu tiba. Mendengar itu membuat Pak Tua ini pun sedikit tertawa.
Walaupun ia tertawa, ia tetap saja tidak mengizinkan Yang Kai untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam area tambang. Karena Mai juga tidak dapat menentang si kakek Long, jadi mau tidak mau Yang Kai memang tidak mungkin untuk memasuki area tambang. Tapi Mai pun menawarkan sesuatu yang lain. Ia akan menggantikan Yang Kai untuk masuk ke dalam dan membeli apa yang diinginkan oleh Yang Kai. Mendengar perkataan Mai tentu saja membuatnya sangat setuju, karena tujuannya adalah ingin membeli barang, bukan untuk mengambil barang tambang. Di tempat lain, si kakek Long pun berbicara dengan seseorang. Ia mengatakan kalau gadis pink Mai sangat melindungi pria itu, dan bagaimana mungkin cara mengeksekusi pria yang ada bersama Mai. Ternyata pria ini ingin segera mengeksekusi Yang Kai, karena ternyata ia sangat menyukai gadis pink ini. Tapi melihat Mai yang begitu lengket dengan Yang Kai, mereka pun tidak dapat melakukan apa-apa. Karena sama saja bila ia melakukan hal itu di depan Mai, hanya akan membuat Mai membenci dirinya. Ternyata keluarga Long telah beberapa dekade melayani keluarga Mai. Jadi kini ia bersama kakeknya telah memiliki niat lain, yaitu ingin menguasai keluarga Mai dengan cara menikahi Mai. Dan untuk Yang Kai, si kakek Long ini pun mengatakan kalau cucunya harus mencari kesempatan lain untuk segera mengeksekusi Yang Kai. Yang Kai yang saat ini sedang menunggu Mai, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata Mai telah kembali dari daerah pertambangan dengan membawa bibit yang diminta oleh Yang Kai. Sebagai ucapan terima kasih, Yang Kai pun mengajak Mai untuk mengikutinya. Kini Yang Kai pun berdiri di atas tanah, di mana ia merasakan kalau di bawah sana ada sesuatu bahan tambang yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi ia meminta keluarga Mai untuk mengeksplorasi tanah yang ada di bawah Yang Kai untuk saat ini. Setelah itu Yang Kai pun pamit untuk pergi dan mereka berdua pun berpisah. Melihat Yang Kai yang kini terlihat lebih baik serta lebih lembut daripada sebelum-sebelumnya, membuat rahim Mai terasa lebih hangat. Setelah mendapatkan penghinaan dari si kakek tua Long, Yang Kai pun menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan kultivasi. Selama ia melakukan kultivasi, biji-biji yang ia tanam telah tumbuh dan berbuah, karena pohon-pohon ini memang tumbuh dengan waktu yang sangat singkat. Kini Yang Kai yang sudah melakukan kultivasi selama 10 hari, kini kinya pun sudah sangat penuh, dan ia sudah berada di tahap puncak dari body tempering. Tapi ia pun merasakan kalau dirinya tidak akan naik level. Ia ingin segera menembus lapisan yang ada di atasnya. Ia yang tidak dapat menembus lapisan di atasnya, ia pun tidak ambil pusing. Ia pun memutuskan untuk melakukan kultivasi saja. Tapi lagi-lagi ia pun tidak dapat menembus lapisan level yang ada di atasnya. Tapi si gadis Drakal yang melihat Yang Kai melakukan kultivasi merasakan kalau ada sesuatu yang salah dari kultivasi Yang Kai. Ia melihat ki yang keluar dari tubuh Yang Kai merupakan ki yang atau ki positif yang telah rusak. Gadis Drakal yang melihat itu merasakan kalau ki positif yang dimiliki Yang Kai harus segera dikeluarkan. Kini ia pun kembali ke pavilion untuk menukar pakaiannya. Ia yang melihat energi yang rusak itu semakin mendominasi, ia tidak memiliki pilihan lain untuk segera membuat Yang Kai menyerang dirinya dan mengeluarkan ki yang rusak itu. Yang Kai yang melihat ada seseorang yang mencoba menyerangnya, ia pun tidak ambil pusing. Ia langsung melakukan serangan balik. Kini serangan mereka pun berdua saling beradu. Hal itu tentu saja membuat keduanya terpental.
Gadis Drakal ini sebenarnya hanya menggunakan sedikit saja energinya agar dapat menyeimbangkan dengan Yang Kai. Tapi ia pun sedikit terkejut dengan energi yang dimiliki oleh Yang Kai. Tapi ketika ia mendengar kalau Yang Kai memanggilnya gadis kecil, ia pun sangat marah. Kini ia pun berlari ke arah Yang Kai dan menyerangnya. Walaupun serangan pertamanya dapat dihindari oleh Yang Kai, bahkan kini Yang Kai melakukan serangan balik, tapi serangan Yang Kai pun dapat dihindarinya dengan mudah. Bahkan si gadis Drakal ini pun berhasil melukai dengan cara meninju perut Yang Kai. Selain meninju perutnya, ia pun juga memukul kepala Yang Kai. Yang Kai yang mencoba membalas serangan itu dapat dihindari dengan mudah, mengingat gadis Drakal ini berada di level yang jauh di atas Yang Kai. Yang Kai yang serangannya dapat dihindari, ia pun merasa sangat kesal. Ia pun kini menggunakan ki-nya untuk menyerang gadis Drakal ini. Kini serangan mereka pun beradu kembali satu sama lain. Yang Kai pun mengatakan kalau gadis yang ada di depannya sangat mirip dengan kakak seperguruannya. Ia pun mencoba membuka cadar milik gadis yang ada di depannya. Namun langsung saja ia didorong dengan kekuatan yang dimiliki si gadis ini. Dan seketika Yang Kai pun langsung terpental beberapa jarak. Ia merasakan kalau serangan itu memang sangat menyakitkan. Ia yang kini kembali bangkit melihat keadaan sekitar, ternyata gadis itu telah menghilang. Ia pun tidak ambil pusing. Ketika ia melihat situasi kembali kondusif, ia pun kembali melakukan kultivasi. Kini ia pun merasakan kalau ki-nya lebih stabil dan lebih baik daripada sebelumnya. Di tempat gadis Drakal saat ini ia sudah berjarak 300 meter dari tempat Yang Kai. Di sana ia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba saja tiba di sebelahnya. Orang itu adalah tetua 7 yang ditemui oleh Yang Kai sebelumnya. Tapi gadis ini pun memanggilnya Master Pavalium. Kini mereka pun menyapa satu sama lain. Master ini juga menyadari tentang Yang Kai yang sedang melakukan kultivasi. Padahal jarak mereka cukup jauh, sekitar 300 meter. Ia juga membuat suatu barrier di sekitar Yang Kai. Di dalam sana, kini Yang Kai pun melakukan kultivasinya. Ia bertahap perlahan-lahan memasuki tahap inti dari Foundation. Kini Yang Kai tidak hanya berada di tahap inti Foundation 1, ia perlahan-lahan juga naik ke tahap Foundation tahap 2. Dan kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya, bila ada seseorang yang naik level sekali 2 tahap dalam satu waktu. Dan kita selesaikan dulu part ini di sini, karena saat video ini dibuat sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Serem juga nih tengah malam nih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!